bukan sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya. Karena ketika kita tuntas dan bukan terbaik, pasti akan ada bekasnya. Nah, bekas itu nanti yang akan selalu diingat. Bukan sudah terbiasa ya, kita tidak terbiasa mengutamakan diri sendiri. Dinamis, persembahan KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Dinamis. Nah, teman pemilih, demokrasi tidak hanya soal memilih saat berada di tempat pemungutan suara, tetapi demokrasi juga hidup dalam pelayanan publik yang adil, kemudian terbuka dan juga manusiawi. Ketika masyarakat berani untuk bertanya, berani untuk mengawasi, dan negara juga mau mendengar, nah disitulah demokrasi tumbuh menjadi sehat. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, teman pemilih, yaitu tentang keterbukaan informasi dari ruang ombudsman untuk kesadaran politik demokrasi warga negara. Dan tentu saja sudah hadir bersama kita sosok yang sangat berpengalaman di dunia kepemiluan sekaligus juga pelayanan publik, yaitu Ibu Siti Farida. Beliau adalah Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Selamat datang Ibu di Selamat datang Mbak Vita, ketemu lagi kita. Iya, betul. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Saya tuh agak grogi sebenarnya teman pemilih ya, karena beliau ini dulu adalah Ketua KPU Kabupaten Klaten ya, dari periode 2003 Bu ya, sampai 2000. Kalau 2003 masih anggota. Oh gitu, berarti 2013. Iya, 2013 sampai 2018. Iya. Nah, kami tuh beberapa kali sempat memang selama 5 tahun ini bekerja sama bersama beliau. Jadi ini ketemu lagi rasanya seperti nostalgia begitu ya Bu. Cerita lama bersemi kembali. Oh, cinta lama bersemi kembali gitu. Cinta atau cerita. Baik Ibu. Nah, kita hari ini mau berbicara tentang keterbukaan informasi ya Bu. Ibu kan dikenal pernah mengabdi cukup lama ya Bu di dunia kepemiluan, termasuk juga sebagai penyelenggara pemilu di Klaten. Dan kini memimpin Ombudsman di Jawa Tengah ya Bu. Nah, kalau boleh direfleksikan seperti itu ya Bu, apa sih benang merah pengabdian yang Ibu rasakan dari dua lembaga ini Bu, dari KPU kemudian Ombudsman? Ya, ini juga pertanyaan sama ya. Dulu ketika saya di KPU, kemudian kok saya ada di sini ya? Awalnya kok kayak dua lembaga yang berbeda. Ternyata justru ini adalah jawaban beberapa pertanyaan-pertanyaan saya yang terlintas ketika masih di KPU. Jadi kan kita sering dulu ya ada tagline begini, bahwa 5 menit di TPS menentukan masa depan 5 tahun ke depan. Itu ada ya, arti 5 menit TPS menentukan 5 tahun ke depan kita di masyarakat. Saya 5 tahun tuh karena apa? Nah, ternyata bahwa pilihan kita di TPS itu kan akan menentukan siapa pemimpin 5 tahun ke depan. Nah, pemimpin itu kalau dalam konteks pemerintahan adalah sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan publik atau pelayan masyarakat. Artinya bahwa sebetulnya ketika kita memilih di TPS itu sedang memilih sosok pemimpin yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau pilihannya tepat, tentunya akan juga secara langsung memberikan dampak perbaikan atau kemajuan bagi masyarakat. Kemudian tadi bicara soal pelayanan publik. Kalau di pemilu kita bicara soal hak politik, atau katakanlah ada katanya dengan civil right ya, hak masyarakat sipil. Nah, ternyata masyarakat sipil itu turunannya atau bahkan mungkin implementasinya adalah pada pemenuhan pelayanan. Jadi ketika sudah memberikan haknya, mendapatkan pemilih yang baik, maka kemudian kalau ada istilahnya tadi adalah gelombang berikutnya adalah bagaimana negara melalui pemerintahan itu memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, layanan itu ada bahkan yang disebut dengan layanan dasar, yaitu layanan yang harus diberikan kepada setiap warga negara. Jadi siapapun dia, maka ada yang namanya layanan dasar. Kita kenal dengan ada pendidikan, ada kesehatan, kemudian juga ketertiban umum dan beberapa aspek itu adalah layanan dasar. Nah, ini ada sangat kaitannya dengan
tadi 5 menit di TPS karena layanan dasar itu nanti akan dibagi sesuai dengan urusan wajib di pemerintahannya. Misalnya urusan wajib pusat apa, urusan wajib pemerintahan provinsi apa, urusan wajib pemerintah kabupaten kota apa. Nah, ini kan semuanya berkaitan dengan memilih pemimpin maupun termasuk wakil rakyat. Sehingga jawaban ternyata menentukan masa depan kita di situ. Karena setiap kita pasti membutuhkan pelayanan kesehatan. Siapa kita yang nggak butuh layanan kesehatan? Siapa kita yang tidak butuh layanan pendidikan? Kita paling nggak punya ada mungkin anak atau keluarga atau kita sendiri kan membutuhkan pelayanan pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, maka kita juga sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kita disebut dengan indeks pembangunan manusia juga akan baik. Kalau misalnya layanan kesehatannya bagus, maka kita nggak akan terutama kayak saya nih, saya udah mau lansia loh, Mbak Vita. Saya udah mau tua besok, anak saya hanya 1, mungkin nanti tidak tinggal bersama saya. Tapi ketika negara, pemerintahan bisa menghadirkan satu bentuk pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia yang baik, maka orang tidak masalah. Nah, maka dan yang berikutnya sering menjadi satu komitmennya bahwa pelayanan publik itu merupakan wujud hadirnya pemerintahan, wujud hadirnya negara di warganya. Karena masyarakat merasakan negara itu hadir ya ketika melihat pelayanan publik. Mungkin kita sering mengasosiasikan kehadiran pemimpin dan kehadiran fisik itu bagus, sangat dibutuhkan. Tapi akan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan adalah ketika hadir dalam bentuk pelayanan publik. Maka pelayanan publik itu harus bagus. Karena pelayanan publiknya bagus, maka masyarakatnya akan berbahagia. Nah, makanya mungkin Mbak Vita ya sering juga dengar yang penting bahagia. Nah, kalau kita mau bahagia harus baik pelayanan publiknya. Dan negara-negara Eropa yang dikenal sebagai negara yang paling berbahagia adalah negara yang paling bagus pelayanan publiknya. Kita kenal ada Swedia misalnya, ada Finlandia. Dan Swedia itu adalah merupakan tempat lahirnya ombudsman. Jadi kalau kita mau berbahagia, ya harus mengenal ombudsman dulu. Karena ombudsman lah nanti yang akan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang memastikan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik itu betul-betul melayani warganya. Itu Mbak, kira-kira ketemu benang merahnya adalah. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir Bu ya, demokrasi dan pelayanan publik itu memang tampaknya berbeda seperti itu ya Bu. Tapi ternyata sebenarnya kan juga saling berkaitan ya teman pemilih ya. Dan sebenarnya apa Bu fondasi utama yang paling penting Bu yang menyatukan demokrasi dan pelayanan publik Bu? Ya, tadi adalah bahwa terkait dengan hak warga negara. Jadi hak warga negara ada hak sipil dan juga hak berikutnya adalah hak untuk hidup dengan layak. Jadi kita kan ada konstitusi, di konstitusi kita ada pasal-pasal misalnya setiap warga negara berhak untuk pendidikan yang bagus, berhak untuk melakukan pekerjaan yang layak. Atau bahkan kalau kita naikkan di alinea keempat terkait dengan tujuan nasional itu kan yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah layanan publik. Kemudian melindungi segenap tumpah darah. Itu juga pelayanan publik karena memberikan perlindungan, keselamatan. Kemudian ada lagi memajukan kesejahteraan umum. Sehingga kami sering bilang kalau pelayanan publik itu mau sederhana, badannya sehat, tadi ya terlindungi, pinter, cerdas. Karena sudah cerdas, sudah sehat, maka dia bisa mencari penghidupan yang layak. Maka kantongnya tebal. Nah, itu kan dibutuhkan oleh semua kita semuanya kan pikir seperti itu. Jadi bahwa karena ini adalah merupakan hak dari setiap manusia. Jadi pertama itu kan hak asasi manusia. Semua orang berhak hidup. Tapi hidup itu kan tidak bisa asal hidup. Hidup harus dengan baik, dengan layak, dengan taraf kehidupan yang baik. Nah, itu hanya bisa dipenuhi dengan pelayanan publik. Nah, disitulah berarti masyarakat juga harus cerdas memilih pemimpin itu ya Bu ya. Betul, iya. Untuk bisa melahirkan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Betul, iya. Baik Ibu, kita flashback dulu Ibu ya. Selama menjadi penyelenggara pemilu dulu Bu, itu kan pasti ada banyak dinamikanya ya Bu. Dan juga mungkin ada banyak tekanan juga ya. Iya. Apa nih Bu tantangan yang paling berat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu? Ya, jadi kan menyelenggarakan pemilu itu kan menyelenggarakan kompetisi yang tidak mungkin orang ikut pertandingan kok ingin kalah. Tidak ada ya, pasti semuanya adalah menang, ya? Ingin menang. Apalagi kemudian sisi lain
sudah mengeluarkan sumber daya yang banyak. Nah, makanya kadang-kadang dalam tanda petik akan menggunakan ya semua cara ya untuk kemudian bisa menang. Nah, maka kemudian yang paling penting adalah kalau kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Maka yang paling penting adalah kita jaga hal yang sudah disepakati sebagai aturan main. Itu adalah kalau dalam istilah KPU ya regulasi. Regulasi itulah nanti yang akan baik menjadi resolusi konflik maupun menjadi pegangan kita ketika ada tekanan. Karena yang bahasanya ya yang akan mengaman kita adalah peraturan. Nah, peraturan itu kan mengikat kepada semuanya. Baik yang menang maupun yang kalah sudah diikat dengan aturan itu. Nah, kalau kemudian aturan itu sudah kita simpangi atau sudah tidak kita pegang teguh, maka pasti akan ada yang namanya distrust, tidak percaya kan. Kadang dulu sederhana sekali mungkin Mbak kita, tapi saya masih ingat betul yang menyampaikan itu dari tokoh politik sekarang sudah meninggal, dia mengatakan, udah percayakan saja kepada KPU gitu. KPU pasti akan menyelesaikan sesuai dengan katakanlah regulasinya. Itu yang kami jaga betul ketika itu. Pasti kami tidak akan mungkin menyenangkan semua pihak, tapi saya masih terngiang-ngiang sampai dengan sekarang ya. Udah percayakan aja kepada KPU. Dari beberapa partai dulu kami ingat ya partai peserta pemilu lah, kita nggak mengatakan partai besar atau kecil ya, tapi semuanya kita punya catatan seperti itu. Dan sekarang kalau kami ketemu masih saling berdiskusi soal itu, bahwa ternyata memang ya kita boleh berbeda pendapat, bahkan mungkin pasti berbeda kepentingan, tapi ketika regulasi yang sudah ditetapkan itulah yang kemudian menjadi titik temu sekaligus menjadi satu aturan main ketika memang ada dispute atau perselisihan. Terlalu kita pasti harus berpegang dengan aturan yang berlaku ya Bu. Betul. Karena nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat kepercayaan masyarakat terhadap KPU begitu ya Bu. Baik Ibu, nah kita beralih ke Ombudsman ya teman pemilih ya. Mungkin teman pemilih mungkin masih banyak juga nih Bu yang mendengar mungkin sudah pernah dan kemudian tahu mungkin sedikit tahu ya Bu. Nah tapi mungkin belum banyak yang benar-benar memahami tugas dan juga perannya Bu. Nah sebenarnya seperti apa Bu Ombudsman hadir di tengah masyarakat ini untuk siapa Bu? Iya, betul. Jadi kan kita, kami paling tidak ya selalu menyampaikan bahwa salah satu jasa besar yang tidak pernah tergantikan adalah ketika kita memiliki Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi beliaulah yang kalau kami sebutkan istihad beliaulah yang kemudian menghadirkan Ombudsman. Kenapa? Karena Gus Dur ketika itu, almarhum Gus Dur menyampaikan bahwa negara ini harus hadir memberikan pelayanan terbaik pada masyarakatnya. Tapi negara itu tidak mungkin bisa memberikan pelayanan yang baik kalau tidak diawasi. Kenapa? Karena negara ketika itu kan pasca reformasi kita masih tahu betul ya, ketika itu korupsi, nepotisme kan masih demikian rupa. Maka Gus Dur dengan istihadnya berpikir bagaimana bentuk lembaga negara yang nanti bisa menjadi satu katakanlah tempat masyarakat menyampaikan pengaduan, unek-unek, tapi sekaligus juga mengawasi pemerintah atau negara yang masih ketika itu masih korupsi, masih kolusi dan nepotisme. Dan sekarang juga mungkin masih ya. Nah itulah jadi bahwa hadirnya Ombudsman adalah tengah-tengah. Jadi kami sering mengatakan ini adil. Jadi kita nggak boleh condong ke negara maupun juga condong ke masyarakat. Karena kalau nanti akan nggak ada kepercayaan. Jadi negara pun loh kok Ombudsman jadi alat misalnya jadi alat politik misalnya, enggak, makanya kami jaga. Nah makanya tadi Gus Dur kemudian belajar di beberapa literatur, dibentuklah Ombudsman, yaitu sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang, awalnya masih dengan Kepres, tapi tahun 2008 dengan Undang-Undang 37 yaitu sudah lembaga negara. Itu untuk apa? Mengawasi, sederhananya memastikan pemerintahan betul-betul melayani masyarakat dan dengan syarat terbebas dari
maladministrasi. Mungkin kita belum banyak yang mendengar ya. Jadi maladministrasi adalah perilaku penyelenggara negara, penyelenggara pelayanan publik yang merugikan atau juga menyalahgunakan wewenang, melampaui wewenang yang akhirnya merugikan masyarakat dan pastinya nanti akan tidak bisa memberikan pelayanan baik. Nah, maka ombudsman dibentuk untuk mengawasi itu dan agar pemerintah tidak melakukan maladministrasi. Dengan cara apa? Dengan cara pastinya tadi kita melakukan pengawasan dan kita ada bentuknya, ada koordinasi, kita juga melakukan beberapa indikator-indikator, tapi yang paling penting adalah kami menerima laporan masyarakat, atau mungkin kita akrab dengan istilah keluhan ataupun aduan dari masyarakat. Nah, sehingga kalau ada di ombudsman, pasti ada yang menjadi korbannya. Jadi ombudsman itu bukan pengamat. Jadi ketika kita menyampaikan, pasti karena sudah ada yang menjadi korban. Korban dalam hal apa? Dalam pelayanan publik. Nah, maka pasti konkret masalahnya. Jadi kita mengatakan jalan rusak. Kenapa? Karena ada yang menyampaikan pengaduan ke ombudsman. Orangnya jelas ada, di mana loh. Dia menggunakan sebagai apa? Sebagai pengguna layanan. Nah, maka dari itu kami sampaikan kepada penyelenggara pemerintah, ini loh ada wargamu yang mengeluh, tolong dong diselesaikan. Nah, tapi kami bukan aparat penegak hukum, jadi yang kemudian kalau enggak kami hukum, tidak. Jadi kami ada yang disebut dengan kalau dalam ilmu tata kelola pemerintahan ada namanya dengan memberikan pengaruh baik, magistrature of influence. Jadi kita bukan magistrature of sanksi. Jadi kalau sanksi kan, pokoknya kalau kamu nggak laksanakan diberi sanksi. Kalau kamu nggak melakukan dengan baik diberi sanksi. Karena kalau kita diberikan sanksi, semuanya kena sanksi, Mbak. Nggak ada nanti yang melayani. Jadi itu juga yang kami sampaikan kepada masyarakat. Baik Pak, Ibu, keluhan Bapak, Ibu kami terima, akan kami selesaikan tentu dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau sejauh ini Bu, yang paling sering aduan itu tentang apa Bu? Ini kebetulan yang paling sering kalau kita kan ada namanya data laporan ya, kita selalu punya dashboard. Kami biasanya punya 7 besar gitu. Jadi yang pertama pasti pendidikan, kemudian layanan termasuk sama layanan hak politik. Hak politik adalah jadi bagaimana ketika masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Dan ada dari kepolisian, layanan kepolisian, ada layanan dari pertanahan, kemudian tempat tadi ya, ada layanan kesehatan, infrastruktur, dan juga termasuk ini beberapa sudah cukup banyak juga ketenagakerjaan. Jadi masalah yang hari-hari kita ini misalnya yang banyak nih warga miskin tidak bisa sekolah, kok di sekolah masih diminta sumbangan pungutan, padahal di sekolah negeri kan nggak boleh. Itu juga banyak pengaduan. Tentunya sekarang tuh lagi yang banyak desil dulu terima bantuan, kok sekarang enggak karena nah itu juga banyak. Atau kalau alhamdulillah kalau terkait dengan jalan rusak sudah agak berkurang. Jadi 2 tahun yang lalu isinya lapangan cuma kalau nggak jalan rusak, gorong-gorong, jadi sampai kadang anak saya guyon, mama kok tugasnya nggak keren banget, lah ngapain ngurusin gorong-gorong gitu. Padahal itu karena memang ada laporan kalau di Semarang misalnya katanya dengan banjir gitu loh. Jadi semoga ini sudah berkurang, artinya apa? Semakin baik tata kelolanya. Tapi kan juga soal kesehatan, misalnya kok BPJS saya nggak aktif ya, itu juga cukup banyak. Jadi sebetulnya itu adalah keseharian yang kita alami. Mungkin Mbak Wita cukup beruntung ya, tidak banyak kendala, tapi ada banyak saudara-saudara di sekitar kita yang bisa disampaikan bahwa sebenarnya, mohon maaf ya, kita nggak melarang, kita tetap simpati kalau ada orang yang mau viralkan, tapi akan lebih baik juga diviralkan, tapi juga dilaporkan ke kanal yang disediakan, termasuk misalnya di ombudsman. Nah, tapi kami juga sadar bahwa masyarakat belum sepenuhnya percaya. Nanti kalau saya lapor, apa iya ya? Nah, makanya kami sering juga jemput bola. Jadi misalnya kita datang ke komunitas atau bahkan misalnya ada berita yang viral. Nah, maka kami coba telusuri, kami coba cari katakanlah dari korbannya, Ibu Bapak mau nggak kita bersama-sama menyelesaikan supaya tidak hanya viral tapi tuntas. Nah, misalnya dulu ada jalan ini paling baru di Kota Semarang viral, ada jembatan ambrol.
di Mangkang itu, masyarakat sudah kemana-mana, diviralkan, ditembuskan kemana-mana. Tapi saya bilang selesai nggak gitu? Enggak Bu, yaudah yuk kita selesaikan. Akhirnya kami katakanlah bahasa tekniknya adalah kami register sebagai laporan, ada masyarakat yang lapor, kemudian kami sampaikan ke para pihak, ada ke Bu Wali Kota, ada ke Balai Besar Wilayah Sungai, Bu, ini ada keluhan seperti ini, ayo kita cari solusinya. Dan kebetulan kita sekitar 3 minggu yang lalu sudah ada kabar bahwa oh ya Bu, ini sudah groundbreaking, kita akan bangun jembatannya. Itu salah satu contoh saja. Ya, memang yang dicari sebenarnya kan solusinya ya Bu ya. Nah, iya. Tetapi memang kalau saya pernah baca-baca di medsos ya Bu ya, memang kalau nggak viral itu nggak selesai. Kadang begitu ya. Itulah PR kami ya. Jadi karena memang tidak mudah Mbak Vita untuk mendorong penyelenggara negara itu mendengarkan masyarakatnya. Misalnya yang belum lama tuh kita kan kemarin baru saja meresmikan pembangunan SMA negeri di Kemalang. Itu 3 tahun mereka dalam tanda petik demo viralkan, termasuk setahun terakhir lapor ke ombudsman, Pak, udah kalau ini resmi lapor, ayo sekarang kita selesaikan bersama-sama, kita komitmen, kita kolaborasi. Nah, jadi karena memang ada problem diri kami, namanya ada problem public trust. Makanya ini ombudsman sekarang sedang mendorong bahwa capaian pemerintahan itu tidak semata-mata capaian indikator administratif, sakitnya apa, lakitnya apa, WTP-nya berapa kali, tapi sekarang adalah sejauh mana masyarakat percaya bahwa pemerintahan itu melayani. Jadi kita kemarin kita baru aja mengukur ada tepatnya ada 7 indikator yang untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Dan ternyata memang betul kita masih ada PR terkait dengan indikator, terutama integritas. PR-nya ya Bu. PR-nya. Padahal kan ada pada kita semua loh. Artinya bahwa kenapa kita masih bermasalah? Ya karena memang masing-masing penyelenggara negara konteksnya ya itu memang masih punya problem dengan integritas. Nah Bu, ini kan karena kita berada di ruang diskusi demokrasi ya Bu ya, dan kepemiluan juga. Nah tentu publik juga penasaran nih Bu, apakah pernah ada aduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemilu dan juga penyelenggara pemilu seperti itu Bu, yang masuk ke ombudsman? Kalau mungkin ada, biasanya terkait apa Bu? Pernah, tapi bukan dari Klaten ya, mungkin mungkin karena saya dari Klaten, dari beberapa kabupaten pernah itu terkait dengan rekrutmen. Misalnya, wah kok rekrutmennya kok ini ya, misalnya saudaranya ini, saudaranya itu ada juga pernah masuk. Kemudian kami sampaikan, ya diberikan penjelasan. Kemudian juga ada yang terkait dengan masih ketika itu bakal calon legislatif ya, yang merasa bahwa persyaratannya tidak mudah untuk dipenuhi, yaitu karena dia kepala desa, kemudian kan memang ada syarat harus ada pemberhentian tuh ya. Nah sementara dari ketika itu bupati ya yang harusnya memberikan SK tidak kunjung, akhirnya kan kami komunikasikan lah, kami koordinasikan dengan bupati, akhirnya bisa terpenuhi. Misalnya ada juga pernah terkait dengan ini beberapa titik-titik alat peraga kampanye yang tidak sesuai, tapi kami sampaikan itu lebih kewenangannya Bawaslu gitu loh. Ada juga yang melaporkan ijazah, jadi ijazah bakal calon yang katanya itu palsu, tapi kami sampaikan bahwa untuk laporan-laporan kepemiluan sudah ada lembaga yang menangani itu di Bawaslu. Nah makanya kami di provinsi juga sering koordinasi atau meneruskan dengan teman-teman di Bawaslu. Oh ini ada laporan terkait dengan kepemiluan. Nah Bu, kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi ya Bu, seringkali kan masyarakat ini kan menganggap itu hanya soal data, dokumen seperti itu ya Bu. Padahal kan sebenarnya lebih dari itu ya Bu ya. Keterbukaan informasi ini kan juga berkaitan dengan kesadaran politik warga negara juga ya. Nah menurut Ibu nih bagaimana ombudsman ikut mendorong masyarakat nih agar lebih berani menyampaikan aspirasi, kemudian kritik atau aduan itu kan secara sebenarnya yang menyampaikan ke ombudsman ini melalui apa Bu kanalnya? Kita sangat permudah ya, jadi kita biasanya menggunakan WhatsApp, kita namanya call center tapi bentuknya WhatsApp, dan juga ada yang menggunakan
cukup dengan scan barcode, orang sudah langsung terhubung. Tapi ada juga yang menggunakan email, atau ada juga yang lebih mantap kok datang langsung. Nah, tapi sekarang yang cukup banyak ya tadi menggunakan scan barcode QR sama menggunakan WhatsApp. Jadi dan sangat kita permudah dulu bahwa kalau mau itu nggak mudah, dan yang penting aman dan syukur-syukur bermanfaat. Ya. Iya, oke. Berarti kan terkait dengan pelayanan publik, teman pemilih bisa kalau ketika ada hambatan, mungkin ada kesulitan, mungkin bisa melaporkan seperti itu ya, Bu ya, ke Ombudsman. Gampang karena kita akun medsosnya gampang, ada di Instagram, ada di dulu Twitter ya. Saya biasanya karena saya orang boomers, jadi biasanya ngomongnya Twitter. Sekarang udah X ya. Bisa ada di TikTok juga. Nah, tapi sebelum itu mungkin ya Mbak, bahwa masyarakat kita seperti itu, seperti sekarang itu juga banyak kaitannya sebenarnya adalah terkait dengan belum transparan akuntabelnya penyelenggara. Jadi kalau di Ombudsman katakanlah gini, di Ombudsman tuh lebih pada bagaimana mendorong penyelenggara negara. Jadi kalau penyelenggara negaranya itu baik, masyarakat itu akan mengikuti. Misalnya gini, kalau saya zaman kita di KPU misalnya ya yang melaksanakan aturan itu kan KPU. Parpol mau nggak mau pasti akan ikut kalau kita dalam tanda petik menegakkan. Nah, sama dengan di pemerintahan, bahwa masyarakat akan respect, akan percaya ketika penyelenggara itu memang akuntabel dan dia juga transparan, dia berintegritas, adil, responsif dan handal. Masih masyarakat akan dengan nyaman menyampaikan aspirasinya. Tapi masyarakat takut karena kalau menyampaikan masih ada yang dipindah. Ada loh Mbak yang lapor ke Ombudsman rumahnya didatengin. Masih banyak perilaku penyelenggara yang seperti itu. Inilah yang kami sebutkan bahwa problem terbesar kita bukan di masyarakat, tapi pada penyelenggara pelayanan atau penyelenggara negara. Masyarakat itu adalah cerminan dari apa yang terjadi di penyelenggara pemerintahan. Ya, itu mungkin kenapa ya masyarakat mungkin takut ya Bu untuk melaporkan ya? Pertama takut, itu masih kalau takut masih agak mending, ditemani jadi berani. Yang bahaya adalah kalau apatis. Tidak percaya. Kalau takut kadang-kadang temenin jadi berani Mbak Vita. Jadi rame-rame misalnya jadi berani, kan ada yang hanya lapor sendiri takut, maka lapornya bisa berkelompok. Tapi kalau yang bahaya adalah ya sudah nggak percaya, akhirnya dia memilih memviralkan. Ya betul, memang begitu. Ada ketakutan tertentu ya, kenapa tidak mau melapor secara resmi seperti itu, lebih memilih untuk memviralkan ya Bu ya. Tapi Bu, kalau Ibu dalam perjalanan pengabdian ya Bu ya, apakah pernah mungkin ada momen-momen merasa kecewa mungkin dengan terhadap sistem, kemudian bagaimana Ibu bisa menyikapi kondisi tersebut agar bisa tetap semangat mengabdi gitu Bu? Kecewa itu ya kan manusiawi ya, cuma kadang saya sebenarnya begini, saya kadang punya sederhana lah, jadi bahwa saya kan pernah ditempatkan di sini, di situ, pasti ada maksudnya, maka sederhana sekali, termasuk juga teman-teman yang di KPU, lakukan sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya, karena ketika kita tuntas dan bukan terbaik, pasti akan ada bekasnya. Nah, bekas itu nanti yang akan selalu diingat ya, bahwa kadang, Mbak Vita yang dulu pernah di KPU ya, itu kan itu mahal sekali Mbak. Sama dengan saja dulu ketika saya pertama di Ombudsman, orang juga masih tahu, Mbak yang dulu di KPU Klaten. Artinya apa? Bahwa sekecil apapun pasti banyak kekurangannya lah ya, kekurangannya. Tapi sekecil apapun yang kita lakukan adalah yang terbaik. Jadi kami sering sampaikan, laksanakan kewajibanmu sebaik-baiknya, tidak perlu menghitung-hitung apakah untung ataupun rugi ketika itu. Nah, terus maka kalau itu kita lakukan, dan masalah itu banyak Mbak Vita, sehingga kadang kita berpikir untuk kecewa. Saya mengatakan bahwa ya kerjakan apa yang menjadi tupoksi yang paling pokok. Saya di Ombudsman, ya kami sampaikan kalau ada laporan masyarakat, kami akan tuntaskan sebaik-baiknya. Karena itu adalah bagian dari menyelesaikan masalah. Di KPU, mungkin ada banyak masalah sekarang orang pilih begitu. Ya tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu secara sesuai dengan pemilu jurdil dan lupa dan jurdil. Ya itu, fokus kita itu, bahwa ada dinamika, ya kita harus bisa mewujudkan itu, karena kalau kita gagal di situ ya sudah tidak akan ada lagi kepercayaan.
bekerja, berbuat semaksimal mungkin Iya, Bu ya. sebaik-baiknya apa yang tugas Sebaik-baiknya. kita. Iya. Ya, Ibu ini kan salah satu perempuan yang berhasil memimpin lembaga publik ya Bu. Iya, Tentunya kan dengan pengalaman yang panjang ya. Nah, menurut Ibu nih, apakah perempuan ini memiliki pendekatan yang berbeda ya Bu dalam memimpin dan melayani masyarakat? Ya, kalau berbeda cara ini mungkin itu bisa multitafsir ya. Tapi tidak, saya sendiri kan begini. Jadi kalau insting sebagai perempuan itu kan misalnya kita kan punya anak ya. Jadi kadang saya tuh kalau apa-apa berpikir baik untuk saya, kira-kira baik nggak untuk anak saya. Itu salah insting. Akhirnya kan sama. Misalnya ketika mengambil keputusan, nanti kira-kira teman-teman kita gimana ya, staff gimana ya, itu pasti akan ada banyak pertimbangan. Nah, kemudian juga bahwa ketika kita melakukan katakanlah memiliki kewenangan, itu kadang-kadang kan kalau orang yang ini kan menyalahgunakan wewenang. Sementara kalau kita perempuan kan sudah terbiasa ya, kita tidak terbiasa mengutamakan diri sendiri. Itu ya, mantul ini kan gitu. Nah ini juga sangat mempengaruhi seorang perempuan, sehingga mestinya agak minimal lah ya untuk menyalahgunakan wewenang. Bahkan kami secara pernah secara random gitulah, bahwa kalaupun perempuan ada yang katakanlah melakukan penyimpangan, itu biasanya ada pihak yang menekan. Jadi bukan karena ilmunya sendiri. Jadi kalau kami punya satu ini, bahkan kalau kita mau ya, kita kan manusia beragama ya, kita selalu mengatakan bahwa perempuan tuh memiliki rahim, kasih sayang, sumber kehidupan. Jadi dengan sumber kehidupan itulah perempuan memimpin, dan ini tidak tergantikan oleh laki-laki. Nah, karena biasa, Bu. Iya, ya kita semuanya kan, kita pernah misalnya melahirkan, itu kan udah nggak menghitung saya nanti hidup atau mati. Ya pokoknya yang penting adalah anak saya bisa hidup selamat dan saya bisa melaksanakan tugas. Ya kira-kira itulah pengalaman spesifik perempuan yang tidak mungkin dipahami oleh laki-laki. Sangat menyentuh ya teman pemilih. Nah, ternyata sebegitu hebat perempuan. Memang ada beberapa sisi perempuan yang mungkin menjadikan modal bagi Ibu untuk bisa memimpin lembaga ini ya. Baik Ibu, apa pesan Ibu nih untuk perempuan muda, khususnya mungkin yang di Klaten atau mungkin di Jawa Tengah, yang ingin terjun di dunia politik mungkin Bu, dan demokrasi mungkin, atau mungkin juga pelayanan masyarakat Bu, pesannya? Ya tadi ya, bahwa kita tuh kan perempuan terlahir tadi ya, yang pasti yang membedakan adalah kita memiliki rahim. Bukan berarti rahim itu kemudian adalah punya anak, tidak selalu. Bahwa kita memang sudah memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, selain bertahan juga memelihara kehidupan dengan energi kita. Nah, pasti setiap perempuan itu punya kemampuan itu, bisa bertahan, dan kalaupun ada hambatan-hambatan, ya kita bukan yang lemah loh. Bayang sederhana, kalau perempuan itu lemah, tidak mungkin bisa melahirkan. Kalau perempuan itu lemah, tidak mungkin kita bisa katakanlah merawat dan sedemikian rupa menggunakan melaksanakan tugas-tugas. Maka perempuan itu adalah berdaya, karena perempuan itu mendapatkan amanah dari Allah, dari Yang Mencipta, untuk menitipkan kehidupan. Jadi kehidupan itu ditiupkan melalui perempuan. Berarti kan ini bukan sesuatu yang, kalau bahasa itu bukan kaleng-kaleng. Ini pasti ada maksudnya, maksud dari semesta, maksud dari secara spiritual maupun dalam kehidupan sosial, bahwa perempuan memang harus bisa tadi ya menjaga kehidupan, bisa bertahan, dan untuk itu harus berdaya. Baik. Terakhir Ibu, sebagai penutup podcast kita Bu, boleh menitipkan satu pesan saja untuk masyarakat Klaten terkait demokrasi, terkait pelayanan publik dan kesadaran warga negara. Ini apa Ibu yang mau disampaikan? Iya, jadi kami tadi sampaikan ya, bahwa pelayanan publik itu merupakan wajah kita semua. Jadi kalau masyarakat itu maju, pasti pelayanan publiknya bagus. Nah, pelayanan publik yang bagus itu pasti membutuhkan juga peran serta dari masyarakat, sama dengan demokrasi. Pemilu itu kalau nggak ada yang mau milih, Mbak Vita udah capek-capek setiap malam kadang lembur. Tapi kalau masyarakat tidak berpartisipasi juga nanti kualitasnya akan tidak
maksimal. Nah, maka sama dengan pelayanan publik, masyarakat juga harus berpartisipasi dengan cara menyampaikan, termasuk menyampaikan pengaduan, laporan ketika dia tidak sesuai, dan pada saat yang sama, Ombudsman akan mendorong pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik untuk tadi betul-betul transparan, akuntabel, berintegritas, berkeadilan, responsif, dan dapat diandalkan. Itulah yang akan nanti melahirkan public trust, kepercayaan masyarakat sebagai syarat terwujudnya pelayanan publik yang baik. Dan dengan pelayanan publik yang baik, kita akan bahagia bersama-sama. Bahagia bersama-sama ini catatannya itu. Iya, bahagia bersama-sama. Iya. Baik Ibu, terima kasih sudah hadir di podcast Dinamis episode kali ini. Terima kasih Mbak Vita. Teman pemilih, sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, bahwa demokrasi bukan hanya hadir di balik bilik suara, tetapi juga dalam pelayanan publik yang adil, terbuka, dan juga menghargai sesama manusia. Nah, keterbukaan informasi ini juga bukan sekedar soal transparansi ya, tetapi juga soal keberanian masyarakat untuk peduli, mengawasi, dan juga ikut menjaga kualitas demokrasi. Dan terima kasih untuk teman pemilih yang sudah menyimak. Saya Luvita pamit, dan tetap kritis, tetap partisipatif, dan juga terus merawat demokrasi kita. Sampai jumpa di podcast Dinamis episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinamis persembahan KPU Klaten. Setiap Kamis kami datang membawa terang, dialog santai tapi penuh makna, informasi jelas, demokrasi cerdas untuk pemilih yang lebih berkelas. Ayo buka wawasan, ayo kuatkan peran, demokrasi kuat, Indonesia berdaulat. Dinamis, Saya akan berbicara seterusnya. dialog dan informasi di hari Kamis. Bersama KPU Klaten, kita belajar demokrasi, mewujudkan pemilih cerdas untuk negeri. Dinamis, 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 dinamis. Sialan KPU Klaten.